Hai sahabat pejuang P3K, welcome to my channel. Pengawasan dalam manajemen perkantoran bertujuan untuk A. Meningkatkan profitabilitas perusahaan, B. Memastikan standar kualitas pekerjaan terpenuhi, C. Mengurangi biaya operasional, D. Mempercepat proses pengadaan barang. Ya, jawaban yang betul adalah B. Memastikan standar kualitas pekerjaan terpenuhi. Next, Dito melakukan tugasnya untuk melakukan penggusuran di sekitar sungai dekat kantor. Pemerintahan satu terjadi sangat ricuh. Hal tersebut disebabkan karena banyak warga yang belum setuju untuk dipindahkan, kemudian mengajukan permohonan memperpanjang masa waktu sebulan untuk menyiapkannya dan ada bersedia untuk ditempatkan di rusun. Permohonan yang dilakukan disebut B. Dispensasi. Next, saat itu atasan Ayah tidak dapat mengikuti rapat dengan perusahaan lain karena ada kepentingan yang dua mendesak. Kemudian Ayah diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk mewakili perusahaannya dalam acara tersebut. Tindakan dalam pernyataan di atas disebut A. Mandat, B. Dispensasi, C. Konsesi, D. Delegasi. Jawaban yang betul D. Delegasi. Next, untuk kelancaran pemeriksaan PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemudian akan dijatuhi hukuman disiplin berat, akan dilakukan A. Evaluasi, B. Penyelesaian tugas jabatan, C. Pemutusan hubungan kerja, D. Dibebaskan sementara dari tugas jabatannya. Jawaban yang betul D. Dibebaskan sementara dari tugas jabatannya. Next 65, kegiatan membandingkan dan mencocokkan data kepegawaian elektronik yang telah disahkan dan diakui sumbernya dengan data kepegawaian PNS. Kemudian disimpan dalam media elektronik baru dan terpisah yang digunakan antar pemangku kepentingan adalah istilah dari jawabannya yang betul A. Rekonsiliasi data. Next, prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah A. Partisipatif, B. Transparan, C. Responsif, D. Semua benar. Di jawaban yang betul D. Semua benar. Next, contoh barang atau jasa yang memiliki karakter tingkat eksklusivitas rendah tetapi rivalitasnya rendah adalah A. Rumah, B. Jalan tol, C. Udara bersih, D. Fasilitas bandara. Jawabannya yang betul C. Udara bersih. Next, dalam penyusunan tata naskah dinas memiliki ruang lingkup pedoman tata naskah dinas yang meliputi A. Untuk B. Jenis dan format naskah dinas, C. Pembuatan naskah dinas, D. Semua benar. Jawabannya yang betul adalah D. Semua benar. Next, yang termasuk jenis naskah dinas korespondensi intern. A. Surat edaran, B. Instruksi, C. Standar operasional prosedur, D. Disposisi.
Jawabannya yang benar adalah D, disposisi. Next, yang termasuk jenis naskah dinas arahan kecuali A. Peraturan, B. Nota dinas, C. Pedoman, D. Instruksi. Jawaban yang benar adalah B. Nota dinas. Next, penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang tersebut. A. Pemanfaatan, B. Pinjam pakai, C. Pemusnahan, D. Sewa. Jawaban yang betul B. Pinjam pakai. Next, pada lembar kerja Microsoft Excel, apabila menekan tombol Ctrl plus N, maka akan pindah ke titik. A1 sel ke bawah, B posisi sel terakhir yang akan digunakan, C1 layar ke atas, D1 layar ke bawah. Jawaban yang betul adalah B, posisi sel terakhir yang akan digunakan. Next, dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah disebut dengan A. Dana alokasi, B. Dana alokasi umum, C. Dana alokasi khusus, D. Dana bagi hasil. Jawaban yang benar adalah D. Dana bagi hasil. Next, dokumen yang menyangkut materi ukuran, tata letak, berat, sarana prasarana, dan lain sebagainya adalah A. Dokumen fisik, B. Dokumen aktif, C. Dokumen intelektual, D. Dokumen pasif. Jawaban yang betul adalah A. Dokumen fisik. Next, 75 berikut ini adalah jenis dokumen berdasarkan pemakaiannya kecuali A. Dokumen pribadi, B. Dokumen sejarah, C. Dokumen pemerintah, D. Dokumen biasa. Jawabannya yang betul Do, dokumen biasa. Next, kegiatan mencari, mengumpulkan, menyusun, menyelidiki, meneliti, dan mengelola, serta memelihara dan menyiapkan dokumen baru sehingga lebih bermanfaat adalah pengertian dari A. Surat, B. Arsip, C. Dokumen, D. Dokumentasi. Jawaban yang betul adalah D. Dokumentasi. Next, akte kelahiran STTB, piagam KTP, SIM, surat nikah, dan lain-lain adalah dari dokumen A. Dokumen pribadi, B. Dokumen niaga, C. Dokumen umum, D. Dokumen privat. Jawaban yang benar adalah A. Dokumen pribadi. Next, dokumen yang dicetak, ditulis, direkam, dan digambar, buku, surat kabar, majalah, film, mikrofilm, pita, kaset,
Biasa jadi koleksi perpustakaan adalah pengertian dokumen, A. Pribadi, B. Literal, C. Korporeal, D. Privat. Jawaban yang betul B. Literal. Next, dokumen yang berupa benda-benda sejarah seperti arca, patung, pakaian tradisional, uang logam kuno, candi, dan sebagainya biasa menjadi koleksi museum adalah contoh dari dokumen A. Privat, B. Literal, C. Korporeal, D. Privat. Jawaban yang betul C. Korporeal. Next, apa yang dimaksud dengan manajemen perkantoran? A. Pengelolaan anggaran perusahaan, B. Pengaturan dokumen dan arsip, C. Perencanaan dan pengorganisasian tugas administratif, D. Pembuatan laporan keuangan. Jawaban yang betul C. Perencanaan dan pengorganisasian tugas administratif. Next, dalam perencanaan administrasi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Menyusun jadwal rapat, B. Mengidentifikasi kebutuhan sumber daya, C. Menyusun anggaran tahunan, D. Menganalisis hasil kerja. Jawabannya yang betul adalah B. Mengidentifikasi kebutuhan sumber daya. Next, soal 82. Pengawasan dalam manajemen perkantoran bertujuan untuk A. Meningkatkan profitabilitas perusahaan, B. Memastikan standar kualitas pekerjaan terpenuhi, C. Mengurangi biaya operasional, D. Mempercepat proses pengadaan barang. Jawaban yang betul adalah B. Memastikan standar kualitas pekerjaan terpenuhi. Next, soal 83. Untuk meningkatkan efisiensi kerja di kantor, salah satu tindakan yang dapat diambil adalah A. Menambah jumlah karyawan, B. Mengurangi waktu istirahat, C. Mengimplementasikan teknologi baru, D. Mengubah struktur organisasi. Jawaban yang betul adalah C. Mengimplementasikan teknologi baru. Next, soal 84. Dalam pengorganisasian kantor, penugasan tugas harus dilakukan berdasarkan A. Kesukaan pribadi, B. Ketersediaan waktu karyawan, C. Kualifikasi dan kemampuan masing-masing karyawan, D. Jumlah gaji yang diterima. Jawaban yang betul adalah C. Kualifikasi dan kemampuan masing-masing karyawan. Next, salah satu metode pengendalian untuk memastikan proyek administratif berjalan sesuai rencana adalah A. Menyusun anggaran biaya, B. Mengadakan rapat evaluasi berkala, C. Mengurangi jam kerja karyawan, D. Menambah fasilitas kantor. Jawaban yang betul adalah B. Mengadakan rapat evaluasi berkala. Next, soal 86. Untuk menilai efektivitas kerja manajemen perkantoran perlu A. Menghitung jumlah jam lembur, B. Menganalisis hasil kerja terhadap tujuan yang telah ditetapkan, C. Mengurangi biaya pelatihan, D. Meningkatkan anggaran pemasaran. Jawabannya yang betul B. Menganalisis hasil kerja terhadap tujuan yang telah ditetapkan.
Next soal 87 untuk melakukan pengendalian kualitas dalam pekerjaan administrasi. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah A. Membuat laporan akhir, B. Menetapkan standar kualitas, C. Melakukan pelatihan karyawan, D. Mengatur ulang jadwal kerja. Jawabannya yang betul adalah B. Menetapkan standar kualitas. Apa yang dimaksud dengan administrasi umum? A. Pengelolaan keuangan perusahaan, B. Pengelolaan dokumen dan surat menyurat, C. Pengorganisasian dan koordinasi aktivitas kantor, D. Pembuatan laporan keuangan. Jawaban yang betul C. Pengorganisasian dan koordinasi aktivitas kantor. Next soal 89 untuk melakukan pengendalian kualitas dalam pekerjaan administrasi. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah A. Membuat laporan akhir, B. Menetapkan standar kualitas, C. Melakukan pelatihan karyawan, D. Mengatur ulang jadwal kerja. Jawaban yang betul adalah B. Menetapkan standar kualitas. Next soal 90, apa yang dimaksud dengan administrasi umum? A. Pengelolaan keuangan perusahaan, B. Pengelolaan dokumen dan surat menyurat, C. Pengorganisasian dan koordinasi aktivitas kantor, D. Pembuatan laporan keuangan. Ya, tidak terasa sudah di penghujung soal, kawan-kawan sahabat pejuang P3K, tetap semangat ya dan pantang menyerah. Jawabannya yang betul C. Pengorganisasian dan koordinasi aktivitas kantor. Jangan lupa di subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Wassalamualaikum.